Ya, diperhatikan soalnya ya. Di sini bangun berikut adalah gabungan antara tabung dan setengah bola. Jika tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tingginya itu adalah 10 cm, maka volume bangun tersebut adalah berapa cm kubik ya. Ini jari-jarinya tabung sama saja dengan jari-jarinya bola ya, yaitu 7 cm. Kemudian tinggi dari tabung ini adalah 10 cm. Jadi kalau kita mau hitung volume bangun ini ya, berarti volume total sama dengan volume tabung ditambah dengan volume dari setengah bola ya. Seperti ini logikanya. Nah, rumus dari volume tabung itu adalah pi R kuadrat dikali T. Kemudian volume bola di sini, ini kan ada setengah ya, berarti setengah. Volume bola rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ya. Pi-nya ini kita ganti 22/7. Kemudian R-nya diganti dengan 7. Ini pangkat 2, berarti 2 kali kita tulis. Tingginya 10. Ditambah dengan, ini kita coret dulu ya. Di sini 2. Berarti 2/3 dikali 22/7. Dikali 7, dikali 7, dikali 7. 3 kali ditulis ya, karena pangkat 3. Nah, kita boleh coret-coret dulu ya, yang bisa disederhanakan. Ini habis. Kemudian 7 dengan ini juga habis. Jadi tinggal 22 dikali 7 ya. Dikali dengan 10, ini ditambah 2/3 dikali 22 dikali 7 dikali 7. 22 dikali 7 ini 154 ya, dikali 10 berarti 1540 ditambah dengan 2 dikali 22 44 ya, dikali 49 dapatnya 2156/3. Coba kita hitung dulu per 3-nya ini, pembagian bersusun. Per 3 berarti 21 dibagi 3 dapat 7 ya, ini 21 habis. 5 bagi 3 kira-kira dapat 1. 1 dikali 3, 3. 26. 26 dibagi 3 kira-kira dapat 8. 8 kali 3, 24. Ya, ini 20 ya. Naikkan koma, 20 bagi 3 kira-kira dapat 6. 6 kali 3, 18. Ya, ini 26 lagi ya, dan seterusnya. Berarti 718,66. Ini 1540 ditambah dengan 718,66. Ini tinggal dijumlahkan saja ya. 1540 ditambah dengan 718. Ya, ditambah atau koma 7 nanti ini ya. Ya, ini 8. Kemudian 4 tambah 1, 5. Ini 5, 7 tambah 5, 12. Berarti 2258,7. Bravo jawabannya. Oke, semoga bisa paham ya untuk nomor 10. Ya, next nomor 11. Silakan. Ya, di sini sebuah pot bunga hiasan berbentuk prisma ditempel pada dinding. Ya, prisma ya. Ini prisma alas pot bunga berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal-diagonalnya adalah 12 cm dan 16 cm. Kedalaman pot bunga ini atau bisa dikatakan tingginya ya, itu 20 cm. Maka volume dari pot bunga adalah berapa? Jadi kalau volume prisma, rumusnya itu adalah luas alas dikali dengan tingginya. Karena alasnya berbentuk belah ketupat, maka luas alasnya sama dengan luas belah ketupat. Ya, rumusnya itu 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dikali tingginya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Diagonal-diagonalnya itu 12 dikali 16. Ini bebas saja ya. Penempatannya, pengurutannya bebas. Boleh 16, di sini 12 ya, itu boleh. Dikali tingginya itu 20. Nah, sekarang kita coret dulu yang bisa. 12 bagi 2, 6. 6 dikali 16 ini 96 dikali 20. Berarti 96 dikali 20 dapatnya 1920 cm kubik. Jawabannya alfa. Ya, paham ya untuk nomor 11. Next nomor 12, silakan.
Ya, ini banyak-banyak yang bisa dicari dulu ya. Bangun ruang prisma segitiga ya, siku-siku ABCDF dengan panjang EF-nya 20. Coba ya, ini 20 berarti ini juga 20. AC-nya 12, ini 12 AC berarti ini juga 12. Dan AD-nya 10, tingginya ya, ini 10, ini 10, dan ini juga 10. Nah, kita cari satu-satu. Yang pertama panjang sisi alas AB, yang ini. Berarti kita menggunakan Pitagoras ya. Ini AB kuadrat sama dengan sisi miringnya dikuadratkan, yaitu BC kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat, 12 kuadrat ya. Bisa, ini 400 dikurangi dengan 144. Dapatnya di sini adalah 256. Berarti AB sama dengan akar dari 256 itu berapa anak-anak? 16 cm. Ini salah. Nah, kemudian ini 16 ya. Kita tulis dulu, enggak apa-apa. Luas alas prisma. Luas alasnya berarti sama saja dengan luas segitiga. 1/2 dikali alas dikali tingginya. Tingginya alas ya. Ini 1/2 dikali, anggaplah ini alasnya 16. Kemudian tingginya adalah 12 yang ini. Paham ya sampai di sini? 16 dibagi 2, 8. 8 dikali 12 dapatnya 96 cm kuadrat. Ini salah lagi ya. Kemudian volume prisma. Ya, tadi sudah jelaskan kalau volume prisma itu adalah luas alas dikali tingginya. Luas alas itu sama dengan luas segitiga yang tadi kita dapatkan. 96 dikali tingginya prisma adalah 10. Berarti 96 dikali 10, 960 cm kubik. Ini benar. Nah, kemudian luas kertas minimal untuk membuat prisma. Sama saja dengan luas permukaan. Luas permukaannya berarti ini luas alas ditambah dengan luas atas. Ya, kita langsung tulis saja angkanya ya. Luas alasnya itu tadi kita sudah peroleh 96 ditambah luas atasnya ini sama dengan luas alas, yaitu 96 juga. Yang sisi sampingnya ini dihitung satu-satu. Ya, misalkan yang mana yang kita hitung duluan ya. Misalkan yang samping kiri ini. Samping kiri itu persegi panjang itu 12 dikali 10. Coba kita tulis dulu ya, enggak apa-apa, pelan-pelan. Ditambah dengan di samping kanan ini ABED, yaitu panjangnya 16 dikali lebarnya 10. 16 dikali dengan 10. Ditambah dengan sisi yang di belakang lagi, yaitu BCFF. Saya tuliskan saja ya, supaya lebih jelas. Ini tadi 12 dikali 10 ACFD. Kemudian yang di sini yaitu ABED. Kemudian yang di belakang adalah BCEF ya. Itu 20 dikali dengan 10. Nah, kemudian 96 tambah 96 ini 192 ditambah ini 12 dikali 10 120 ditambah 16 dikali 10 160 ditambah 20 kali 10 200 ya. Ini berarti 192 ditambah 480 ya. Ditotalkan jadinya adalah 672. Ini benar ya. Semoga bisa dipahami untuk nomor 12 ya, agak panjang ini ya. Nomor 13 silakan. Ya, nomor 13 ini soal Pitagoras tulen ya. Ini murni Pitagoras yang kita gunakan. Tapi ada beberapa rumus siluman yang bisa kita gunakan. Ya, ini sering kita jelaskan di video-video sebelumnya. Kalau adik-adik semua menjumpai ya segitiga siku-siku sama kaki seperti ini ya. Misalkan kalau di sini panjang sisinya A, maka di sini sisi miringnya pasti A akar 2. Ini sudah ketentuan ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini kan AB-nya itu 5, maka BC-nya juga 5. Karena ini ada tandanya sama panjang. Ya.
Berarti AC-nya ini adalah 5 akar 2 berdasarkan rumus yang di sini. Ya, paham ya? Nah, kemudian AC-nya 5 akar 2 dan CD-nya ini karena dia ada tandanya seperti ini, berarti sama panjang juga, ini 5 akar 2. Jadi AD-nya itu sama dengan 5 akar 2 diberi di sini akar 2 lagi. Seperti itu. 5 akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu 2, berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Ya, ini 10. Nah, kemudian AD-nya ini 10, maka DE-nya juga 10. Ya, ini ada tandanya sama, berarti AE 10 akar 2. Nah, kemudian ini juga berarti 10 akar 2. Jadi AF panjangnya adalah dengan cara yang sama yang tadi. 10 akar 2 kita beri di sini akar 2. Ini kan kalau dikalikan sebenarnya bisa tidak langsung ditulis akar 4. Langsung dihilangkan saja akarnya. Akar 2 dikali akar 2 itu akar 4 atau 2. Jadinya 20 ya. Nah, sekarang kita hitung satu-satu. Kita cek ya. Panjang AC sama dengan 10. AC-nya mana tadi? AC 5 akar 2 ya. Ini salah. Kemudian panjang AE 10 akar 2. Ini AE benar. Panjang AB itu 1/4 dari AF. AB-nya itu kan 5. Apakah sama dengan 1/4 AF? AF itu 20. Ya, ini 20 bagi 4, 5 ya. Ini sama. Nah, kemudian panjang EF. EF-nya itu adalah ini 10 akar 2. Ya. 10 akar 2 itu apakah sama dengan 2 kali AC? AC-nya adalah di sini 5 akar 2. Ini bisa dikalikan ya. 2 dikali 5 akar 2 itu 10 akar 2. Berarti ini juga benar. Ya, paham ya untuk nomor 13? Nomor 14 silakan. Ya, masih Pitagoras, coba dicari satu-satu ya. Ini sepertinya agak lebih mudah ya. Di sini kita cari dulu AC-nya, berarti AC kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. 9 kuadrat 81 ditambah dengan 144, berarti ini dapatnya 225. Jadi AC sama dengan akar dari 225, dapatnya adalah 15. Nah, kemudian CD atau DC. DC kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi dengan 15 kuadrat. 17 kuadrat itu 289 dikurangi 15 kuadrat 225. Berarti 64. Jadi DC sama dengan akar dari 64. Dapatnya adalah 8 ya. Nah, jadi panjang AC-nya 15. CD-nya 8 di total ya, 15 tambah 8 itu dapatnya 23 cm ya. Baik, saya kira demikian dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal TKA Matematika sesuai dengan kelemahan atau kekuatannya Dedek, tinggal kita permantap. Nah, permantap ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.